Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, saya pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan tutorial Exam View Test Generator yang nanti akan kita integrasikan dengan Learning Management System, salah satunya yaitu Moodle. Oke, langkah pertama kita buka dulu Exam View Test Generator ya. Jadi program Exam View Test Generator ini adalah salah satu program yang biasa dipakai untuk menggunakan atau membuat sebuah tes. Nah, setelah kita buka Exam View Test Generator ini, maka di sana akan muncul pilihan beberapa menu: create a new test, using Wizard, access community portal, create a new from scratch ya, create a new question bank, open existing test, atau ini yang sudah, kalau ini kita sudah punya filenya. Nah, kalau kita ingin membuat baru ya, ini yang biasa dipakai adalah create a new bank ya, a new question bank. Jadi membuat bank soal baru. Oke, kita klik bank soal. Nah, sekarang kita buat judulnya. Misalnya di sini Karma Pala. Ya, Pak BB ini untuk kelas 7. Oke, kalau sudah di OK atau di enter ya. Nah, ini adalah tampilan Exam View Question Bank Editor. Jadi untuk mengedit soal. Nah, jadi ini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan ya. Jadi di sini kalau kita ingin mengedit mungkin bagaimana bentuk soalnya ya, misalnya ini layoutnya gimana ya, di preference tadi ya, misalnya ini ada, nah question typesnya ini, informationnya ini ya, apa ya ini. Kalau ini dicentang semua ya, defaultnya mesti dicentang ya. Kemudian editingnya nanti pakai berapa kolom. Nah, ini saya pakai yang normal saja untuk 4 option. Nah, kemudian termasuk juga stylenya. Nah, ini bisa pakai model seperti ini. Saya biasa, kalau ini sekarang saya pakai ini aja. Oke, kalau sudah. Nah, sekarang untuk menambahkan soal baru ya, kita klik di sini. Ya. Ini ada tipe soal true false, benar salah ya. Bersama modifikasinya di sini ada pilihan ganda. Pilihan ganda dengan lebih dari satu option yang bisa kita pilih, atau multiple response, bimodal, yes or no, numeric response, melengkapi, matching, menjodohkan ya, short answer, problem solving ya, IC, case dan sebagainya. Nah, kita untuk kesempatan ini saya coba akan satu pilihan, yaitu multiple choice. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, kemudian nanti kita pilih di sini. Kalau ini kita pakai langsung, misalnya kita membuat soal, misalnya Karma Pala berasal dari bahasa kata Karma Pala, berasal dari bahasa titik-titik. Oke. Sanskerta, bahasa Inggris, Indonesia, atau Jawa. Nah, kita pilih ya, oke. Kalau sudah direkod, maka nanti soal kita akan masuk di sini. Nah, ini. Nah, kalau kita ingin lebih mudah, bisa dengan duplicate ya. Kita duplicate, nanti kita tinggal edit aja ya, kita edit. Nah, kalau kita sudah punya file, bisa di
buka juga misalnya ini. Nah, ini saya buka dalam bentuk dua layar supaya lebih mudah untuk mengedit ya. Nah, kemudian misalnya kita klik aja di sini. Oke. Nah, ini ada tulisan Dewanagari yang tidak bisa terbaca. Saya menyarankan untuk tulisan-tulisan yang mungkin tidak bisa dibaca oleh semua komputer itu dipakai image saja. Caranya sangat mudah, kita pakai Windows Slicer ya. Windows Slice ya, kita klik tanda Windows Shift S. Nah, kita langsung aja ke sini, kita kopikan. Oke, langsung kita kembalikan ke sini ya. Kita kembalikan. Ya, sambil menunggu agak lama ini ya. Oke, nah kata Sansekerta tadi ya. Nah, kita tinggal edit saja. Dalam kata Karmapala berarti, nah, di sini kita sudah ada opsi kan, tinggal kopas saja, isikan yang belum ada. Nah, yang tadi kita hapus ya. Oke. Oke. Nah, untuk mempermudah kita bisa pakai tab ini ya. Oke. Nah, jawabannya sudah, kita isikan jawabannya. Oke, kalau sudah kita record. Nah, jadi itu yang apa namanya, cara membuat. Ini juga bisa kita gunakan untuk gambar ya, seperti ini image-nya. Nanti secara langsung gambar itu akan langsung terekam di Action View ini. Kemudian kalau sudah ya, ini kita save ya, kita save. Nah, oke, nanti supaya lebih mudah, sebaiknya save-nya itu kita pilih folder yang bukan yang default. Kalau default nanti ini ketika programnya itu di uninstall atau softwarenya di uninstall, maka kita nanti akan kehilangan filenya. Nah, kita coba di sini, saya simpan di sini ya. Nah, ini yang oke, kalau sudah save. Nah, ini sudah jadi dalam bentuk BNK ya. Jadi kita save dalam bentuk Action View BNK, bank soal. Jadi kalau kita sudah punya bank soal, kita lebih mudah, nanti tinggal ambil aja gitu. Nah, sekarang ketika kita sudah membuat soal dalam bentuk bank soal ya, yang sudah kita buat seperti tadi. Nah, ini saya contohkan materi lain yang mungkin agak lebih banyak ya, ada sekitar 30 soalan ya, ada materi Sat Atatayi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah membuat seperti ini ya,
maka kita bisa save ya, kita bisa ekspor ke Blackboard ya. Ini jenis filenya Blackboard. Ini kalau kita ingin save di apa namanya, model ya, model dalam bentuk model. Oke, kita tadi namanya apa, bb7 sat atatai. Oke, kalau sudah kita save. Nah, ini kita tinggal masukkan aja informasinya ya. Ini dikosongin aja, kita pakai yang penting ada ini name sama direktorinya, ini kita isikan ya. Oke, kita sudah mengekspor bank soal ke dalam bentuk Blackboard yang nanti akan kita bisa import ya dari atau bisa ekspor ke model ya, jadi ke model. Nah, kemudian untuk membuka ini di Learning Management System, salah satunya adalah model ya. Jadi kita perlu buka LMS-nya. Nih, saya sudah siapkan di sini LMS di model itu. Di sini saya sudah siapkan jaringannya ya. Kita siapkan jaringannya 198.03. Ini Learning Management System yang saya buat ini dengan menggunakan apa namanya, berbasis jaringan ya, open source ya, berbasis, karena ini adalah programnya open source ya. Kita pakai jaringan, nanti saya akan buka dengan menggunakan jaringan yang terhubung dengan sama-sama satu wifi ya. Oke. Oke, ini tampilan LMS model yang saya buat dengan menggunakan jaringan lokal. Nah, kalau sudah, kita login ya, kita login. Nah, kemudian kita masuk menggunakan user atau admin yang sudah kita buat. Nah, jadi program atau software model ini bisa di-download gratis ya. Kemudian nanti kita setting kita installkan ke komputer kita, sehingga komputer kita nanti bisa menjadi server, dan dengan menggunakan jaringan lokal melalui wifi ya, itu bisa dibuka atau soal yang kita buat dengan di server kita ini nanti bisa diakses oleh komputer lain atau menggunakan Android ya, asalkan Android atau komputer itu sama-sama terhubung ke wifi yang kita buat tadi. Oke ya. Oke, setelah kita masuk ke dashboard user atau admin yang bisa berfungsi sebagai guru, klik di sini di set administration-nya, kemudian kita turn editing on ya, supaya kita bisa mengedit soal, menambahkan materi dan sebagainya. Sekali lagi,
Ini adalah uh, tampilan dari dashboard di Moodle ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat e-learning. Jadi pembelajaran e-learning, baik itu nanti berupa materi, kemudian berupa kuis, latihan dan sebagainya. Jadi fasilitas yang ditawarkan oleh Moodle itu sejauh ini cukup lengkap dibandingkan dengan LMS yang lain yang biasanya hanya bisa digunakan untuk evaluasi, tetapi Moodle bisa digunakan untuk pembelajaran sampai evaluasi. Bahkan fitur yang ada di Moodle itu jauh lebih kompleks. Oke. Nah, setelah kita masuk di turn editing on tadi, kita masuk ke dashboard ya yang ada di Moodle setelah kita menggunakannya sebagai teacher atau admin. Ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard yang ada di Moodle di akun kita tadi ya. Kita masuk ke course ya. Di sini kalau kita sudah membuat course pasti nanti akan ada. Nah, untuk apa namanya menampilkan kita mau buat apa ya. Ini bisa kita klik site administration. Nah, kemudian kita masuk di course ya. Kemudian kita manage course and kategorinya ya. Nah, di sini di admin saya ini kebetulan saya sudah membuat beberapa macam kategori. Salah satunya adalah pendidikan pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Nah, ini yang akan kita nanti akan kita masukkan di sini ya. Kita edit. Oke. Oke, nah kita di sini masuk ke pendidikan agama Hindu dan budi pekerti kelas 7. Sebagaimana tadi kita sudah membuat soal untuk kelas 7 ya. Oke, kita langsung ke sini aja, ke course-nya ya. Ini kebetulan sudah ada beberapa materi yang kemarin kita buat ya, misalnya untuk membuat topiknya tadi kita bisa edit di sini ya. Edit topik tadi kita sudah membuat apa namanya soal yang kebetulan tadi akan kita import di sini itu adalah tentang materi Sat Atatayi ya. Jadi kita klik di sini custom topiknya, kita ketik Sat Atatayi. Bapak Ibu kalau ingin membuat pengumuman tentang apa sekilas tentang materi ini bisa kita masukkan di sini, tapi di sini saya kosongi. Oke. Nah, ini sudah muncul Sat Atatayi. Kemudian kita masukkan di sini, kita ingin menambah
add activity atau resources. Nah, begitu kita klik add activity ya, jadi kita di sini dihadapkan beberapa macam pilihan ya, menu yang sangat banyak sekali. Ada assignment tugas, ada chat, ada choice pilihan mungkin ya, ada database, external tool ya. Kalau ini kita pakai eksternal dari apa? Dari luar. Kemudian ada feedback, ada forum kalau kita mau diskusi. Kemudian glossary kalau kita ingin membuat glossary dalam materi tersebut. Nah, ini ada lesson yang kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Jadi bisa kita atur sedemikian rupa sehingga per pertemuan itu akan muncul pada saat diatur pada saat waktu yang memang sudah sesuai dengan jam kita. Kemudian ada quiz, ada column package, ini kita apa namanya insertkan dari luar juga. Ada survei kalau kita buat tentang survei ya, ada wiki, ada workshop. Nah, ini workshop saya juga pernah pakai, ini digunakan untuk MKMP, workshop MKMP. Kemudian ada resources berupa book, file, folder, IMS content package, label, ada page dan URL yang mungkin bisa kita insertkan dari luar. Oke, sekarang saya di sini akan coba quiz ya. Kita add. Ya. Jadi tadi kita sudah buat apa namanya? Soalnya dari Action View Test Generator, nanti akan kita importkan di sini. Ya. Nah, ini kita ingin menambahkan new quiz tadi ya. Jadi quiz tadi kalau kita misalnya menambahkan soal tadi, misalnya kita pakai penilaian harian. Nah, ini bisa kita pakai deskripsi apakah petunjuk soal atau apanya. Ini kita kalau kita ingin ini ditampilkan di deskripsinya di course page, kita centang. Kalau enggak ya nggak usah. Ini kebetulan saya kosongi. Nah, kemudian di sini ada timing. Kita mau mengadakan penilaian harian ini kapan kuis itu bisa terbuka ya. Ini misalnya kita enable, misalnya ini di sini sudah dapat tanggalnya, kemudian kapan kuis ini ditutup ya. Jadi ini ada tanggalnya, ada jamnya ya. Di sini ada kolom jam, di sini ada kolom tanggal. Oke, sekarang saya akan coba karena sekarang adalah tanggal 4 April ya. Nah, ini kebetulan kuis ini bisa dibuka dalam waktu 5 menit lagi misalnya, atau mungkin 21.30 ya. Ini dibuka ya, kita buka 21.30, kemudian tertutup. Nah, ini kita misalnya mau pakai berapa, 1 jam misalnya. Oke ya, jadi ini pas 1 jam, atau kita bisa atur di sini limit. Nah, ini waktu pengerjaannya misalnya 30 menit. Oke, enable ya, langsung aja. Kemudian kita bisa tambahkan grade-nya kalau kita mau misalnya ini yang dinyatakan lulus berapa, grade minimal berapa dan sebagainya. Kemudian ini kita defaultkan saja. Kemudian kalau kita ingin nambahkan password misalnya berupa token misalnya. Oke, token misalnya kita pakai sukses. Sukses. Jadi nanti peserta akan masuk dengan token atau password sukses tadi. Oke, kalau sudah, save and display. Ini kita klik. Ya. Oke, kita sudah masuk di penilaian harian tadi. Nah,
Kalau kita ingin menambahkan atau membuat quiz, nah ini kita klik edit quiz, ya, edit quiz. Oke, ini sudah masuk ke edit quiz. Nah, ini kita bisa tambahkan kalau misalnya soal baru, nah, ini kita bisa tambahkan multiple choice, true false, matching, menjodohkan, short answer, ya, essay dan sebagainya. Ini banyak jenis soal yang bisa kita pakai. Nah, ini tinggal misalnya ini multiple choice, ya, tinggal add saja. Ya, ini kalau kita ingin membuat soal baru, ya. Nah, sebelum nanti saya akan tunjukkan bagaimana memanggil soal yang sudah kita buat tadi. Oke, kalau sudah, misalnya ini kalau buat soal baru ini kita tinggal kasih name, ya, ini soalnya apa, kemudian kita ketik di sini atau kita kopas saja dari ke sini kalau misalnya kita sudah punya filenya. Nah, kemudian ini pilihan apa namanya, number of choice-nya. Nah, ini di sini nanti choice 1, ini A, ini, ya. Nah, kalau yang jawaban yang benar kita kasih 100%. Ya, ini tergantung pada apa, misalnya bobot. Kalau kita multiple respon, biasanya kita pakai yang mana yang 50%, mana yang 40%, mana yang 60%, mana yang sama-sama 50% dan sebagainya. Oke, kalau itu pilihannya lebih dari satu. Tapi karena ini hanya multiple choice, kita pakai itu. Kalau sudah save change, ya. Tapi saya tidak akan pakai ini karena kita akan coba memanggil soal yang tadi sudah kita buat dengan menggunakan exam view test generator, ya. Nah, kalau sudah tadi kita pakai ini, ya, jadi di penilaian harian tadi, ya, kita masuk ke settingannya, ke penilaian harian di settingan. Nah, ini kita import, ya, kita pilih di settingannya, ini kita import, ya. Oke, nah, pilihan importnya tadi jangan lupa sesuaikan dengan jenis file yang kita ekspor dari exam view test generator tadi. Kebetulan jenis filenya adalah blackboard. Nah, kemudian kita bisa choose file ini. Nah, kalau saya lebih suka pakai yang drag, ya, kita pakai drag. Di sini kebetulan ada di sini. Nah, kita choose file aja lah. Nah, kemudian di sini upload file, ya. Nah, kita pilih dari yang sudah kita simpenkan tadi di mana, ya, folder yang kita buat untuk nyimpen, ya, ini, ya. Kita pilih tadi yang bukan, kalau yang ini adalah yang masih BNK apa, bank soal filenya. Nah, ini yang sudah diekspor ke dalam bentuk zip, ini blackboard, dalam bentuk blackboard, ya. Kita open, ya, kemudian kita namanya aja lah tai. Oke, upload file. Oke, kalau sudah import, ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini file yang sudah kita import tadi, maka secara otomatis akan masuk ke question bank atau bank soal, sehingga kalau kita sewaktu-waktu butuh itu tinggal ambil di bank soal. Nah,
Bapak Ibu kalau sudah punya apa namanya server di komputernya, kemudian apa sudah punya question bank, jadi kita tidak perlu susah-susah lagi kalau mau membuat soal. Oke, nah ini tadi soalnya ada 30, kita klik continue. Nah, oke, nah ini kita centang aja semua ya. Nah, di sini soal yang 30 ini sudah otomatis masuk ke saat ATTI yang 30 tadi ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke penilaian harian ya, ke penilaian harian. Kemudian apa namanya edit quiz tadi. Nah, ini kita menambahkan dari bank soal ya, kita tambahkan dari bank soal. Nah, komputer maka nanti langsung akan apa memilih. Nah, kita pilih di sini ya tata yang 30 tadi, kita pilih semua. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya bank soal yang banyak ya, misalnya lebih dari 100 misalnya, nanti Bapak Ibu tinggal memilih soal mana yang mau dipakai, soal mana yang tidak mau dipakai. Oke, ini saya coba contohkan. Kita coba misalnya ada 20 soal, saya akan apa namanya hilangkan yang 10 ya. Oke, misalnya kita pilih 1, ini hilangkan 1 ya, 2, oke, 3 ya, 4 ya, 5. Oke, 5 saja, berarti ada 25 soal. Kita coba. Oke, add selection question to the quiz. Begitu sudah kita klik add selection question to the quiz, maka soal yang sudah kita pilih tadi yang ada centangnya, maka nanti akan otomatis masuk ke quiz kita. Oke, ini Bapak Ibu 25 soal yang kita import dari Blackboard atau Exam View Test Generator tadi. Nah, kalau kita ingin soal ini diacak, maka klik aja di shuffle ini ya, shuffle. Terus kemudian maksimum grade-nya misalnya kita pakai 100, berarti nanti soal skor tertinggi adalah 100. Nah, jika kita menginginkan ada nilai yang lebih dari, atau mungkin bobot soalnya lebih dari yang lain, kita klik aja di sini, kita edit di sini. Ini tapi kebetulan saya defaultkan 1, semuanya sama, berarti kalau ada 25 soal, satu soal skornya adalah 4 ya. Oke, kalau sudah kita save. Oke, nah kalau sudah, kita kembali ke sini lagi, penilaian harian. Ya, kita kembali ke penilaian harian, kemudian nanti kita akan coba cek ya, cek hasilnya seperti apa kuisnya. Ini item quiz now. Nah, tadi ada quiz passwordnya sukses. Oke, start item. Nah, ini adalah tampilan soal dari
soal yang sudah kita buat seperti tadi Bapak Ibu. Jadi ada 25 soal. Nah, langsung timingnya langsung muncul di sini ya, 30. Nah, 30 menit tadi. Kita tinggal peserta didik yang mau mengerjakan nanti tinggal lihat di sini ya. Jadi misalnya ini select, tinggal select next page dan sebagainya, seperti mengerjakan pada saat ujian online atau mungkin pada saat ujian dengan berbasis komputer kalau sudah finish item. Nah, ini adalah tampilan untuk admin. Nah, sekarang bagaimana ini kita share ke peserta didik. Jadi kita harus memilih mengenroll peserta didik yang akan bisa masuk dan menggunakan kuis ini atau melihat kuis ini dan mengerjakannya. Nah, ini kita pilih di sini ya. Jadi kita pilih di edit setting ini ya. Kita pilih edit settingannya, kita pilih. Nah, nah, itu tadi kalau tampilan untuk admin. Nah, sekarang bagaimana supaya soal penilaian harian ini kita bisa share ke peserta didik atau anak-anak, atau kita supaya anak-anak kita bisa melihat, maka kita harus mengenroll dulu ya. Jadi untuk mengenroll kita klik di sini ya, bisa. Jadi kita harus memilih siapa anak-anak yang bisa melihat dan mengerjakan soal ini ya. Kita klik di sini settingannya. Kalau ini PAH BB kelas 7 berarti yang kita enroll adalah misalnya khusus kelas 7, sehingga yang kelas 8, kelas 9 dia tidak akan bisa melihat tampilan di sini. Dia hanya bisa melihat tampilan yang memang kelasnya ya. Jadi ini kita klik, misalnya ini kita klik usernya ya. Nah, ini kita pilih enroll user. Nah, biasanya kalau sudah ada data di sekolah itu bisa kita enroll per kelas ya, atau per matpel atau per anak. Nah, itu bisa tergantung pada apa atau siapa yang akan memakai kuis ini. Nah, kita di sini coba akan saya pakai ya. Ini apa namanya, untuk enroll usernya ya, kita pakai, kita akan cari ya. Ini kalau biasanya di sekolah bisa menggunakan Kohout untuk user yang akan memakai kuis ini. Oke, kita klik enroll user tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini kita klik, misalnya saya pakai di sini yang kebetulan sudah ada namanya di sini ya. Nah, kita enroll user. Nah, berarti peserta didik dengan akun yang sudah kita enroll ini, dia yang bisa membuka ya, ini sudah status aktif. Oke, berarti dia yang bisa membuka kuis yang kita buat tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya siswa kita bisa mengakses? Maka dia harus terhubung dengan WiFi yang sama. Kemudian setelah itu buka browser ya, dengan semua browser ya. Dia tinggal ketikkan aja address atau alamat yang IP address yang kita setelkan di model kita ya, tinggal enter ya. Nah, kemudian
dia login dengan username dan password dari siswa yang bersangkutan. Nah, ini kita coba login di sini menggunakan akun siswa tadi yang sudah di enroll oleh gurunya. Ya. Jadi kalau ini dipakai di sekolah, dia tidak perlu jaringan internet, cukup dengan jaringan WiFi saja atau jaringan lokal. Nah, kita sudah masuk di sini ya, di dashboardnya ya, kita masuk aja ke dashboard siswa tadi ya, yang sudah dienrolkan ya. Nah, di sini langsung akan keluar misalnya my course ya, kita my course di sini. Jadi karena PAH BB7 kita langsung klik aja PAH BB7 ya. Nah, pendidikan agama budi pekerti. Nah, tadi yang dibuat oleh gurunya tadi ada di sini, penilaian harian. Kita klik ya. Nah, di sini terlihat bahwa kuis ini dibuka pada hari ini ya, Sabtu 4 April jam 9.30 PM atau jam 21.30 dan akan tertutup pada 4 April 2020 pada pukul 10.30 PM. Time limitnya adalah 30 menit. Nah, kalau siswa ingin mengikuti maka tinggal klik aja item quiz now. Oke, masukkan passwordnya ya. Sukses. Tadi start item. Oke. Nah, ini siswa langsung bisa mengerjakan di sini ya. Di sini ya. Nah, misalnya ini. Atau klik aja next. Kita coba. Nanti ya, kita akan lihat nanti nilainya bagaimana. Ya, jadi siswa akan diingatkan dengan timing waktu ya yang ada di sini ya, sehingga yang timing waktu ini biasanya mundur ya, dihitung mulai misalnya maksimal 30 menit, maka di sana akan ada pengingat waktunya. Oke, jadi ini adalah tampilan quiz navigation. Jadi di sini kita yang ada sudah ada apa di blok pakai abu-abu ini berarti dia sudah dikerjakan. Kalau yang masih putih, nah not yet answer, belum dikerjakan. Nah, ini penanda waktunya tadi. Kemudian setelah nanti kita apa misalnya ini kita coba secara acak ya, acakkan aja jawabannya. Nanti kita lihat nilainya. Oke ya. Nah, oke. Nah, ini soalnya sudah semuanya sudah dikerjakan di sini. Nah, ini kenapa kok ada putih-putih? Karena dia bentuknya JPEG. Kalau kita ingin supaya dia seperti apa background, maka harus kita buat bentuknya menjadi PNG atau GIF ya. Oke, kalau sudah finish item. Oke, nanti di sini kita read submit all ya, submit all, finish. Oke, jadi jawaban yang sudah dikerjakan oleh siswa tadi
ya, soal yang sudah dikerjakan oleh siswa tadi akan langsung masuk otomatis ke server dari adminnya. Nah, kita sekarang coba akan cek di server admin ya. Oke. Nah, kita masuk ke course-nya tadi ya, BP7. Oke, tadi ada penilaian harian untuk mata Y. Nah, ini kan menunjukkan status berapa kali sudah diikuti. Nah, ini berarti ada sudah itemnya adalah 1, pesertanya adalah 1. Kita klik aja langsung di sini ya, jumlah yang mengikuti ya, sesuai dengan jumlah peserta didik yang ikut ke kelas kita. Nah, ini langsung ada nilainya ya, jadi nilai dia mengerjakan berapa menit, kemudian startnya berapa, finish jam berapa. Nah, ini nilai dan jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Nah, ini kalau kita ingin download dalam bentuk Excel, nah ini kita download aja di sini. Kalau dalam bentuk CSV nanti CSV ya, atau HTML table ya, kita coba ini sekarang download ke Excel, ke Microsoft Excel ya. Berarti ini nanti sekaligus bisa kita pakai untuk analisis ulangan harian ya. Nanti tinggal kita unduh di sini. Oke. Itu Bapak Ibu tutorial untuk membuat quiz dengan menggunakan Exam View Test Generator. Semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.